Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 K79 PRD. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang mobil kami, yaitu mobil bertenaga pegas. Halo, saya Brian. Halo, saya Alif. Halo, saya Merlin. Halo, aku Akil. Halo, aku Aquila. Halo, saya Sebi. Akhir-akhir ini trik banget deh. Polusi juga ada di mana-mana. Kira-kira kenapa ya? Salah satu penyebab utama dari pencemaran udara ini adalah pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan sebagai sumber energi untuk transportasi. Nah, karena kami menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan, kami berinovasi untuk membuat suatu miniatur mobil dengan sumber energi potensial yang berasal dari mousetrap atau perangkap tikus. Mobil perangkap tikus adalah kendaraan mini yang bekerja dengan pegas perangkap tikus, menggunakan konsep gesekan, aerodinamika, dan distribusi bobot untuk menggerakkannya sejauh dan secepat mungkin. Salah satu tantangan terbesar dalam pembuatan mobil perangkap tikus ini adalah gesekan roda mobil. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan bahan seperti bantalan dengan jenis karet untuk mengurangi bidang kontak antara roda dan tanah. Masalah lain yang dihadapi adalah kecepatan awal. Untuk menggerakkan mobil perangkap tikus, energi pegas harus diubah menjadi energi kinetik. Namun, kesalahan umum yang dilakukan adalah melepaskan perangkap tikus terlalu cepat, yang menyebabkan kehilangan sebagian besar kekuatannya sejak awal. Terakhir, mencapai keseimbangan dan distribusi bobot adalah elemen yang penting. Jika mobil terlalu berat di satu sisi, mobil bisa jatuh atau berbelok ke arah yang salah. Harus dipastikan bahwa semua bagian kendaraan memiliki jarak yang sama untuk memastikan stabilitas kendaraan dan menghindari pergerakan yang tidak diperlukan untuk mempengaruhi kecepatan dan jaraknya. Kemudian untuk menentukan tema yang akan diterapkan pada camp IKAR kelas kami, dilakukan pemilihan tema dengan 3 kriteria unggulan dari 10 kriteria yang diajukan oleh masing-masing kelompok. Lalu penilaiannya diisi dengan 0 yaitu tidak penting dan 1 sangat penting. Berikut tabel hasil pemilihan kriteria unggulan dengan partisipan seluruh anggota kelas. Untuk konsep alternatif dan evaluasi konsep pada rancangan mobil kami dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Untuk selected konsep yang telah dipertimbangkan, diperoleh pilihan konsep berupa rancangan mobil dengan tenaga bekas yang berasal dari jebakan tikus dengan mekanisme stopping powernya dari tightrope brake atau tegangan tali. Nah, konsep yang akan kami gunakan kali ini adalah dengan menggunakan sistem pegas. Sistem pegas ini menghasilkan energi potensial pegas yang akan diubah menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik ini dapat menggerakkan mobil. Gimana sih caranya? Yaitu dengan cara menggunakan energi potensial pegas yang dimiliki oleh mousetrap. Nah, itu tuh akan dihubungkan dengan shaft yang ada di mobil. Nah, dihubungkan itu menggunakan mousetrap clipper yang akan dihubungkan dengan tali. Saat mousetrapnya itu bergerak, nah atau bisa dibilang pegasnya itu memutar, tali ini akan menarik shaft yang ada sehingga menyebabkan rodanya berputar dan mobil itu berjalan. Tapi kalau misalnya jalan tentu ada cara remnya dong. Nah, cara remnya itu gimana? Kita itu menggunakan juga yang namanya tali itu lagi. Nah, tali itu akan kita tunggu dengan jarak tertentu sehingga tali itu dapat menegang dan mengunci mobil sehingga mobil dapat berhenti. Begitu. Nah, kalau bisa dijelasin mungkin agak ribet ya. Nah, kalian bisa lihat gambar ini.
bagaimana sih performa evaluasi dari mobil yang kita buat ini? Nah, jadi kami menentukan atau telah menemukan beberapa faktor yaitu telah terbukti secara teori faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja mobil kami secara jarak tempuhnya. Yaitu yang pertama ialah kami membuat mobil yang ringan agar mobil tersebut dapat mudah mencapai jarak tempuh yang ideal. Lalu selanjutnya variabelnya itu yaitu dengan mendekatkan jebakan tikus pada mobil dengan roda depan sehingga posisi tersebut dapat memberikan lengan momen yang lebih maksimal pada mobil. Lalu variabel teoritis yang ketiga yaitu dengan mengatur panjangan tali pada mobil. Panjangan tali pada mobil ini mampu memberikan gulungan yang lebih banyak sehingga ketika gulungan tersebut dapat memberikan rotasi yang lebih lama pada mobil. Nah, silakan secara uji coba di lapangan ya terdapat beberapa faktor variabel lain yang baru ditemukan seperti misalnya kondisi permukaan jarak tempuh pada mobil. Nah, selama percobaan ini saat kami melakukan percobaan pada permukaan mobil yang cenderung tidak rata itu memberikan gaya gesek yang sangat besar sehingga pegas potensial yang diberikan pada mobil cepat hilang terkikis sehingga kinetiknya tidak begitu besar. Jadi mobil lebih cepat berhenti dibandingkan ketika kita menguji mobil pada permukaan yang licin. Lalu selanjutnya yaitu variabelnya berupa kondisi tali di simpul. Nah, simpulan tali yang ketika kita mengikat terlalu tebal itu mampu memberikan pengereman pada mobil yang terlalu kuat sehingga mobil berhenti lebih awal dibandingkan pengereman seharusnya. Pada pembuatan KM IKAR kelompok 4, bahan bodi mobil terbuat dari corrugated plastic. Corrugated plastic sendiri memiliki karakteristik ringan namun kuat. Jika dibandingkan dengan kelompok kami yang menggunakan bahan bodi mobil berupa kayu, bahan bodi mobil kelompok 4 lebih unggul karena dalam proses pembuatan menjadi bentuk yang diinginkan, lebih praktis dan mudah. Kemudian dalam perbandingan power source, kelompok 4 menggunakan energi tenaga surya dan kemudian dikonversi melalui panel surya menjadi energi kinetik. Dalam penggunaan power source pada kelompok 4, energi tenaga surya disimpan dalam rechargeable battery, sedangkan kelompok kami menggunakan energi berupa potensial pegas yang didapat dari mousetrap. Besar power yang dihasilkan oleh jepitan pada mousetrap tidak menghasilkan besar yang sama atau tidak konsisten pada tiap percobaan. Namun, pada performansi mobil dalam KM IKAR kami dapat menempuh jarak 10 meter dalam waktu sekitar 7 detik, sedangkan KM IKAR kelompok 4 mencapai 15 detik. Kemudian dalam segi biaya yang dikeluarkan, kelompok kami menghabiskan sebesar Rp107.183 untuk membuat mobil secara keseluruhan, sedangkan kelompok 4 menggunakan biaya sebesar Rp196.000. Penggunaan mobil bertenaga alternatif dapat membantu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan oleh kendaraan konvensional. Seiring dalam berjalannya waktu kami membuat mobil, kami dapat mengembangkan dengan lebih baik lagi pengetahuan mengenai betapa pentingnya energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mobil yang kami buat merupakan mobil bertenaga pegas yang menggunakan energi yang disimpan dalam pegas. Melalui pembuatan mobil ini, kami dapat mempelajari prinsip energi kinetik dan bagaimana energi dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pembuatan mobil bertenaga pegas ini melibatkan pemahaman mendalam tentang mekanika dan desain kendaraan. Kami mempelajari bagaimana merancang dan membangun sistem pegas yang efisien dan kuat untuk menyimpan energi yang cukup sehingga dapat menggerakkan mobil.